Halo, salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Raina Fersyansam dari kelas 7A, absen 30. Kali ini saya akan menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia merupakan kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, baik di darat maupun di laut. Potensi sumber daya alam Indonesia menjadi modal utama dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis pemanfaatan serta dampaknya bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Peta konsep ini menjelaskan bahwa sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui hayati dan yang tidak dapat diperbarui non-hayati. Sumber daya alam hayati meliputi tumbuhan, hewan, dan air. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah hutan yang menghasilkan kayu, rotan, dan berbagai tanaman obat. Selain itu, pertanian di Indonesia menghasilkan padi, jagung, dan kelapa sawit. Indonesia juga memiliki hasil perikanan yang melimpah, seperti ikan, udang, dan rumput laut. Sedangkan sumber daya alam non-hayati, contohnya meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, logam, emas, dan nikel. Sumber daya alam non-hayati berasal dari benda mati. Bahan-bahan ini banyak digunakan sebagai sumber energi dan bahan industri. Minyak bumi sebagai bahan bakar bensin, solar, aftur untuk transportasi, LPG untuk memasak, batu bara sebagai salah satu pembangkit listrik, emas atau perak sebagai perhiasan dan investasi. Pemanfaatan dan nilai ekonomi sosial adalah sumber daya alam dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya, hasil pertanian digunakan sebagai bahan makanan, hasil tambang digunakan sebagai bahan bakar dan bahan bangunan, serta air digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber daya alam juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hasil sumber daya alam dapat dijual dan menjadi sumber daya pendapatan bagi negara. Selain itu, kegiatan pengelolaan sumber daya alam membuka banyak lapangan pekerjaan seperti petani, nelayan, dan pekerjaan tambang. Dengan demikian, sumber daya alam berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sumber daya alam dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam sebagai gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan kebakaran dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam. Sementara itu, faktor manusia seperti penebangan hutan, pencemaran sungai dan laut, pemburuan hewan, peladangan berpindah, serta penangkapan ikan dengan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam memberikan dampak positif dan negatif.
Dampak positifnya adalah meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika sumber daya alam digunakan secara berlebihan, dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, sumber daya alam perlu dikelola dan dimanfaatkan secara bijak agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia di masa depan. Dengan memahami potensi sumber daya alam Indonesia, kita diharapkan dapat lebih menghargai dan menjaga kekayaan alam yang dimiliki bangsa kita. Pengelolaan yang baik akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan. Demikian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.